Saudara tidak tergoda bujukan para pengembang. Seorang petani di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan setia merawat lahan pertaniannya di tengah kepungan pesatnya pembangunan kota. 3 hektar lahan ditanami sayur, cabai, dan padi terus dipupuk demi harapan masa depan lebih baik. Seperti pada pagi biasanya, Amlan Tanjung, petani yang berusia 56 tahun ini meninjau perkembangan cabai yang ia tanam di sebagian lahan seluas 3 hektar miliknya. Saat matahari sedikit beranjak lebih tinggi, sosok petani yang tidak tergiur dengan tawaran para pengembang perumahan ini melanjutkan aktivitasnya dengan melakukan pemupukan untuk sawah. Berada di jantung Kota Padang, tepatnya di kawasan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Lahan yang sudah dikelilingi oleh bangunan perumahan baru ini ditanam Amlan dengan beragam tanaman, mulai dari sayur, cabai, hingga padi. Berkat keteguhan hatinya menjadi petani, kini kawasan pertanian di Kubu Dalam ini seakan-akan menjadi paru-paru kawasan kota. Kenapa Bapak memilih mempertahankan lahan ini di tengah kepungan perumahan kota ini? Ya, supaya petani ini merasakan manfaatnya lagi lah. Kalau tidak dijual terus, rasanya sebagai petani sudah tidak zaman lagi lah gitu. Jadi penghasilan kita dari petani, ya kita usahakanlah mempertahankan lahan ini supaya hasil pertanian kita bisa memproduksinya terus. Apa saja Pak yang Bapak tanami di sini? Cabai, sayur. Untuk mengelola lahan seluas 3 hektar ini, seberapa penting kebutuhan pupuk untuk Bapak? Ya, kebutuhan pupuknya terlalu banyak dalam hektar. Itu kebutuhan pupuk dalam 1 fermentasi atau per hektarnya 450 1 hektar. Berarti jadi sekitar 2 ton gitu. Berarti sangat bergantung kepada pupuk. Sangat sekali tergantung pada pupuk. Sejauh ini pupuk apa saja Pak yang Bapak gunakan? Yang sekarang masih memakai pupuk subsidi itu. Subsidi Poska sama Urea. Agar lahan 3 hektar ini bisa terus menghasilkan produksi padi mencapai ratusan karung gabah per panennya dan puluhan ton cabai merah, Amlan membutuhkan sebanyak 500 kg pupuk untuk 1 kali turun ke sawah atau sebanyak 2 ton per tahunnya. Pupuk ini dibeli dari kios pupuk bersubsidi yang berada di Kecamatan Pau, di mana untuk mendapatkannya Amlan harus menempuh jarak lebih kurang 4 km dengan mengendarai sebuah becak motor. Dalam membeli pupuk, proses yang dijalani adalah melakukan registrasi sebagai seorang petani yang datang dari kelompok tani yang ada di Kubu Dalam. Caranya memberikan KTP, mengisi data-data diri, dan melakukan tanda tangan elektronik. Yang untuk 2025, alokasi ureanya 1.200 setahun. Setahun ya Pak? Ya, tadi kan udah diambilnya kan? Untuk MPK-nya setahun 1.900. Petani di kecamatan ini Memenuhi. sejauh ini. Tapi anggota Padang Timur banyak yang tidak mengambil. Karena? Nggak tahu Ibu dong. Atau ada lahan tak indah, nggak tahu. Kalau harga hek. Berapa Bu kita jual sekarang? Kalau urea 112,5 Per karung? Iya. Poska? Ponska 115. Di antara- Kilonya 2.300. Di antara 2 pupuk itu yang paling banyak dibeli oleh petani jenis yang mana? Sama, berimbang. Banyak Ponska. Banyak Ponska. Setelah pupuk dibeli, ada satu lagi proses yang harus dilakukan Amlan sebelum menebar atau melakukan pemupukan. Di pondok sawahnya ini, Amlan terlebih dahulu mengaduk pupuk subsidi jenis MPK dan urea yang telah dibeli dari kios milik Yanti. Pupuk diaduk dengan takaran, 3 karung pupuk jenis MPK plus 1 karung pupuk urea. Setelah proses pengadukan selesai, Amlan melanjutkan proses pemupukan untuk lahan sawah dan cabai miliknya. Amlan berharap kebijakan untuk tetap menyediakan pupuk bersubsidi tetap ada dan begitupun untuk kandungan pupuk juga bisa ditingkatkan. Jika kita kekurangan pupuk, seperti apa dampaknya Pak? Kalau nampaknya kalau hasil panen kurang sekali. Sangat jauh. Jadi produksi tidak meningkat. Jadi kalau pupuk ini dapat
sekali petani ini, ya dengan harga head itu tersebut, mungkin hasil petani mungkin meningkat. Berarti ladang kita ini memang sangat bergantung dengan pupuk itu ya? Sangat-sangat bergantung sekali. Bapak sendiri ini mengetuai kelompok tani di sini? Betul Pak. Ini berapa seorang Pak anggota kita Pak? Anggota saya itu sekitar 21 21 orang. yang aktif lagi. Itu semua membeli pupuk berdasarkan kelompok tani atau perorangan itu? Oh, perorangan jadi berdasarkan RKK. Kalau ingin pemerintah membantu petani, ya yang terbaik lah untuk petani, supaya hasil petani ini lebih bagus dan meningkat itu. Pak, harapan kita seperti apa nih Pak? Harapan petani itu, harapan petani supaya pemerintah ini langsung melihat apa itu petani, Bapak langsung mendapat harga head itu sesuai dengan kebutuhan pokok dia, itu sangat bagus. Apa yang dicanangkan Pak Prabowo, pupuk langsung kepada petani, itu yang kami tunggu. Petani melihat ada kontrol lapangan Pak sejauh ini Pak? Belum ada. Belum ada. Kalau buat apa yang ngomongkan Pak Prabowo untuk kedepannya, pupuk langsung kepada petani, itu yang kami minta. Jadi harga head ini tidak lagi langsung kepada petani, tidak lagi menurut standar kios atau store. Tapi langsung ke petani menikmati. Iya, Pak. langsung kepada petani. Pak izin. Karena upaya yang telah dilakukan tidak hanya mampu berperan dalam ketahanan pangan di Padang, tapi juga telah menjaga paru-paru kota, Amlan menjadi perhatian pemerintah Kota Padang. Upaya Amlan dalam mempertahankan lahan sawahnya telah turut mengetuk hati pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin kepada pengembang perumahan bila kawasan pembangunan dilakukan di hamparan pertanian yang masih produktif. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.